Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, aku pengen menceritakan sebuah kisah menyedihkan tentang kekerasan yang terjadi pada anak. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum itu, aku pengen ngucapin terima kasih buat kalian semua yang sudah klik video ini. So, daripada berlama-lama, lebih baik kita langsung aja mulai kisahnya. Nah, kekerasan yang terjadi pada anak di dunia ini memang banyak banget ya cuy. Dan kisah yang aku bawakan ini adalah salah satu contohnya. Meski tragedi ini telah terjadi puluhan tahun yang lalu, namun ceritanya tidak pernah usang oleh waktu. Terus terulang dan tidak bisa kita lupakan ya cuy. Kisah pilu ini tentang Ari Hanggara yang merupakan satu dari sekian banyak kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia. Kisah tragis dari bocah berusia 8 tahun yang bernasib malang karena harus tewas di tangan kedua orang tuanya sendiri. Nah cuy, sebelum aku kasih tahu ke kalian kronologinya, jadi aku pengen menjelaskan sedikit tentang latar belakang dari Ari Hanggara. Ari Hanggara seorang bocah berusia 8 tahun yang lahir di Bogor pada 21 Desember 1976. Ari lahir sebagai anak kedua dari pasangan Mats Tino dan Dahlia Nasution. Kala itu kan cuy, ayahnya bekerja sebagai pengusaha yang sukses. Namun, kesuksesan tersebut harus ternodai dengan perselingkuhan sang ayah dengan salah satu karyawannya yaitu Santi. Saat rumah tangga orang tua Ari mulai berantakan karena orang ketiga, maka terjadilah perceraian dan perusahaan milik ayahnya si Ari ini dikabarkan bangkrut. Jadi saat itu Dahlia memutuskan untuk kembali ke Depok dan Tino menitipkan anak-anaknya ke rumah sang nenek. Tidak lama kemudian Tino kembali mengambil 3 anaknya yaitu Anggi, Ari, dan Andi untuk melanjutkan hidup bersama istri barunya. Namun, menurut laporan, ayahnya dan Santi belum resmi sebagai pasangan suami istri meski telah tinggal bersama. Masyarakat yang menganggap Santi sebagai ibu tirinya kelak akan menjadikan status ibu tiri sebagai mimpi buruk bagi anak-anak. Di sebuah rumah kontrakan kecil di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, mereka tinggal berlima. Ada Tino, Santi, Anggi, Ari, dan Andi. Kehidupan Ari yang semula bahagia pun mulai terkikis karena kekejaman si Santi. Ari bersekolah di perguruan Cikini, Jakarta Pusat. Nah, karena ayahnya menganggur setelah usahanya bangkrut dan Santi yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Tino yang sadar kalau dirinya pengangguran memutuskan untuk melamar kerjaan di berbagai tempat. Teman-teman juga mulai dihubungi, namun semuanya tidak ada yang memberi harapan. Kondisi ini yang membuat sang istri menjadi sangat-sangat cerewet, ditambah anak-anak yang mulai membandel sesuai perkembangan usianya. Ari dikenal sebagai anak yang lincah, lucu, kadang bandel, dan senang bercanda. Menurut Khadijah, gurunya, Ari seorang anak kelas 1 sekolah dasar. Ia sangat periang, mudah bergaul, rajin, dan juga pandai. Namun, menurut si Santi dan ayahnya, Ari dianggap sebagai anak yang nakal. Bahkan, kenakalan Ari sudah melewati batas dan konon, beberapa kali mereka mendapati Ari mencuri uang. Tino mulai bersikap keras kepada Ari dan 2 saudaranya. Tetapi entah kenapa kemarahan Tino dan Santi tertumpu pada Ari, anak kedua Tino. Penyiksaan terhadap Ari bermula ketika ia dituduh Tino dan Santi mencuri uang Rp1.500. Karena kesal dengan perbuatan Ari, Tino dan Santi menghujani Ari dengan pukulan. Ari juga ditendang, ditampar, disuruh jongkok dan berdiri secara terus-menerus sampai si Ari kelelahan. Belum cukup juga, lalu kepalanya dibenturkan ke tembok dan tak sampai di situ. Tino juga mengikat tangan dan kaki Ari, kemudian mengurungnya di dalam kamar mandi. Santi yang marah lalu berteriak, "Ayo kamu Ari, minta maaf dan mengaku." Ari yang merasa tidak melakukan apa yang dituduhkan kepadanya atau sebagai ekspresi pembangkangannya, Ari tetap membisu. Karena penasaran
Penasaran, Tino dan Santi melepas ikatan tangan Ari dan menyiramkan air dingin ke tubuh sang bocah. Santi meminta tambahan hukuman, jadi disuruhnyalah Ari ini untuk jongkok sambil pegang kuping. Ari, anak yang tidak berdosa ini, melaksanakan hukumannya sambil mengerang menahan sakit. Meski Ari sering mendapatkan perlakuan seperti itu, menurut Khadijah, Ari tidak pernah memperlihatkan dirinya mengalami tekanan mental. Jika luka tubuhnya ketahuan oleh gurunya, ia selalu menjawab karena terjatuh. Kekejaman Tino dan Santi terus berlanjut dan mencapai puncaknya pada Rabu 7 November 1984. Ari kembali dituduh mencuri uang Rp8.000. Bocah yang mengaku tidak mencuri itu kembali dianiaya oleh kedua orang tuanya. Santi yang gemas menampari Ari yang berdiri ketakutan. Tino mengangkat sapu dan memukuli seluruh tubuh bocah itu. Suara kesakitan Ari pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat sayup-sayup didengar oleh tetangganya. Kesal karena kata maaf tak kunjung terucap, Santi kemudian datang dengan menenteng pisau pengupas buah dan sekali lagi mengancam Ari untuk meminta maaf. Namun, lagi-lagi Ari menutup mulutnya rapat-rapat. Dengan penuh emosi, Santi menjambak dan menodongkan pisaunya ke muka bocah yang sudah sangat ketakutan itu. Setelah sang ibu tiri pergi meninggalkan ruang penyiksaan, giliran Tony datang memukul Ari yang sudah sangat lemah. "Ari, berdiri terus di situ," perintah sang ayah. Jarum jam menunjukkan pukul 1 tengah malam waktu Indonesia Barat ketika Tony bangun dan menengok Ari. Ia menjumpai bocah itu sudah tidak berdiri lagi dan tengah duduk. Minuman di gelas yang diperintahkan untuk tidak boleh diminum sudah bergeser letaknya. Seketika Tony seolah naik darah dan kembali menyiksanya. Gagang sapu mulai menghujani tubuh anak malang itu. Tony juga membenturkan kepala Ari ke tembok. Akhirnya, anak yang lincah itu tersentak dan menggelosor jatuh. Sang ayah kembali beranjak ke kamar tidur. Hingga akhirnya pada pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat, Tony bangun dan melihat anaknya sudah terbujur kaku. Sang ayah menjadi panik dan bersama Santi melarikan Ari ke rumah sakit. Namun, dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa Ari sudah tidak bernyawa. Tanggal 8 November 1984, hari Kamis adalah hari terakhir dalam hidup Ari setelah mendapatkan berbagai siksaan dari ayah kandungnya dan ibu tirinya. Tetangga mengaku pada malam itu dan juga hari-hari sebelumnya mendengar hardikan keras hadap ke tembok, tetapi mereka hanya diam dan tidak bertindak, apalagi menolong. Jenazah Ari dipenuhi 40 luka yang menyebar hampir di sekujur tubuhnya. Ari Hanggara dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Makam tersebut menjadi saksi pilu dari kekerasan terhadap anak. Di makam Ari Hanggara terdapat tulisan "Maafkan Mama" dan "Maafkan Papa", yang konon sang ayah kandung dan ibu tirinya yang meminta tulisan tersebut. Kata maaf yang sudah sangat terlambat. Peristiwa ini sontak mengundang banyak perhatian masyarakat. Proses rekonstruksi yang digelar kepolisian dihadiri masyarakat yang berjubel dan mengutuk para pelaku. Setelah menjalani persidangan, akhirnya vonis dijatuhkan. Majtino, ayah Ari, divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara Santi divonis 2 tahun penjara. Hukuman terhadap Santi lebih ringan karena dianggap hanya membantu Majtino dalam melakukan penganiayaan. Dan setahun kemudian, pada tahun 1985, kisah Ari Hanggara ini difilmkan dengan judul Ari Hanggara yang disutradarai oleh Frank Rorimpande.
Oke cuy, sekian dulu kisah pilot tentang Ari Hanggara. Yang namanya penyesalan selalu datang di akhir cerita. Walaupun percuma banget ya kan, karena mau minta maaf pun atau menangis seberapa lama pun gak akan pernah mengubah fakta jika Ari Hanggara sudah tiada untuk selama-lamanya akibat kekerasan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya sendiri. Miris dan sedih banget, walaupun sebenarnya kejadian seperti Ari Hanggara ini bukan satu-satunya yang terjadi di Indonesia, dan masih banyak lagi kisah-kisah seperti Ari Hanggara ini yang menjadi pelampiasan orang tuanya. Oke cuy, sekian dulu video hari ini. Terima kasih untuk support dari kalian semua. Jika kalian suka, klik like dan komen di bawah. Serta jangan lupa berikan ide dan saran untuk pembahasan apa lagi yang kalian pengen aku ceritakan. Serta jangan lupa klik tombol notifikasinya jadi kalian tahu saat aku upload video terbaru. Dan jangan lupa klik subscribe buat yang belum. Terima kasih, I love you all. Dadah.